Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari yang sejuk ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majelis yang mulia, di dalam majelis yang penuh dengan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memohon, meminta dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semuanya di atas hidayah hingga kematian mendatangi kita semuanya. Karena hidup di akhir zaman begitu besar fitnah yang melanda kita semuanya. Bila kita tidak mendekat dan merapat bersama orang-orang yang soleh, tidak merapat dan mendekat ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak merapat ke majelis-majelis ilmu, maka sangat rentan dan sangat rawan terfitnah dengan fitnah-fitnah di akhir zaman. Sangat sulit sekali pada hari ini terhindar dari segala fitnah-fitnah tersebut, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat yaitu kebatilan yang dikemas dan dibungkus dengan yang hak, sehingga orang banyak yang mengira bahwa itu adalah kebenaran, namun sejatinya adalah kebatilan. Begitu pula fitnah syahwat, baik syahwat dengan harta maupun syahwat dengan wanita dan syahwat-syahwat yang lainnya. Maka dua fitnah ini yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat bisa ditangkal juga dengan dua hal. Fitnah syubhat ditangkal dengan al-yaqin, yaitu al-ilm. Syubhat itu bisa ditangkal dengan al-yaqin, yaitu al-ilmu. Dengan ilmu maka syubhat itu akan tersingkap. Dan syahwat akan bisa ditangkal dengan yang bernama as-sabr, yaitu dengan sabar. Maka pada hari ini, di zaman penuh fitnah ini, kita harus terus mengupayakan untuk meningkatkan keilmuan kita, terus memperdalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa menangkal segala jenis syubhat-syubhat. Dan di akhir zaman ini kita harus banyak bersabar, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ala aqdarillah, sabar dengan takdir yang Allah tetapkan untuk kita semuanya. Maka bila ilmu ini dibarengi dengan kesabaran, mudah-mudahan kita terhindar dari segala fitnah-fitnah di akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tanda kecil yang ketiga dari tanda-tanda kiamat, yaitu Fathu Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis.
Tanda yang pertama diutusnya Rasulullah, tanda kedua wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga penaklukan Baitul Maqdis yang terjadi pada tahun ke-16 Hijriah. Dan 3 tanda yang sudah kita bahas adalah tanda yang sudah terjadi, sehingga semua tanda yang sudah terjadi menjadi sejarah bagi kita dan kita harus bisa mengambil ibrah, pelajaran yang ada di dalamnya. Berikutnya poin yang keempat, ini juga tanda kiamat yang sudah terjadi dan berupa sejarah bagi kita semuanya. Namun juga kejadian serupa bisa saja terjadi di kemudian hari. Apa yang terjadi di masa lalu sangat mungkin terjadi di masa sekarang atau di masa mendatang. Sebagaimana sering kita dengar istilah sejarah berulang, artinya ada kemiripan kejadian antara di masa lalu dengan masa sekarang atau di masa mendatang. Poin yang keempat, tanda-tanda kecil kiamat yang nomor 4, yaitu at-ta'un fi amwas, wabah ta'un di Amwas. Dijelaskan dalam hadis Auf bin Malik, dalam hadis Bukhari, di sahabat Auf bin Malik, sebagaimana juga pada 2 poin yang terakhir dengan hadis yang sama, di mana Rasulullah bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Hitung oleh kalian 6 di antara tanda kiamat. Ya, 6 ini bukan pembatasan, tapi Rasulullah dalam satu momen menyebutkan angka supaya mudah diingat. Artinya 6 tanda ini bagian dari tanda-tanda kiamat, selain tanda-tanda yang lain jumlahnya puluhan. Dalam kitab Asyratus Sa'ah dibahas nantinya total 57 tanda kecil dan 9 tanda besar. Kita masuk poin yang keempat. Rasulullah menyatakan dalam hadis Auf bin Malik riwayat Bukhari, hitung oleh kalian di antara 6 tanda kiamat itu yang sudah disebutkan, yaitu mauti, wafatnya Rasulullah, kemudian Fathu Baitul Maqdis. Nah, ini sudah terjadi, sudah dibahas. Adapun diutusnya Rasulullah SAW dalam hadis yang berbeda. Kemudian Rasulullah menyebutkan kembali di antara 6 tanda kiamat itu, yaitu summa mautanu ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, yaitu kematian atau banyaknya kematian. Kalimatnya mautanu, banyaknya kematian, atau dalam bahasa kita kematian massal, yang mana kematian itu menimpa kalian bagaikan penyakit kambing. Di sini digambarkan qu'ash, ya, yaitu qu'as al-ghanam, penyakit kambing. Ya. Biasanya penyakit binatang, kalau kambing itu penyakit dari mulut dan hidung berupa cairan, kemudian cepat menyebar kepada kambing-kambing yang lainnya. Mungkin kalau yang saya tahu dalam dunia perayaman, ya, semacam aratan, ya. Nah, ini kematian massal. Sore loyo, pagi sudah kaku, ya. Sorenya loyo, lemes tapi berakibat kaku, itu mati besoknya. Mungkin kalau dunia perayaman namanya Newcastle disease, ya, ND, yaitu, ya, atau juga mungkin sejenis flu burung. Maka Rasulullah menggambarkan di antara tanda kiamat, dan ini terjadi ternyata di tahun ke-18 Hijriah, 2 tahun setelah penaklukan Baitul Maqdis, di mana penaklukan Baitul Maqdis atau Palestina yang dipimpin oleh panglima perangnya itu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Ubaidah Ibnul Jarrah jadi gubernur di Syam. Jadi waktu itu Syam itu bukan hanya Syria sekarang, tapi meliputi diantaranya Palestina, Yordania, kemudian termasuk di dalamnya adalah Bahrain, termasuk di dalamnya Syria. Kalau sekarang Syam tinggal Syria saja. Nah, dulu pusatnya Syria, tapi tercakup di dalamnya 4 negara, yaitu Palestina, Syria, Yordania, dan Bahrain. Nah, maka Abu Ubaidah Ibnu Jarrah menjadi gubernur di Syam ini, menjadi penguasa di Syam ini, dipilih oleh Khalifah Umar ibn Khattab.
Dan setelah itu terjadi penaklukan Mesir, maka gubernur Mesir adalah panglimanya juga, yaitu Amr bin As. Maka 2 tahun berselang setelah kejadian penaklukan Baitul Maqdis, terjadilah wabah taun di Amwas, salah satu kota yang ada di Syam, di mana kurang lebih 25.000 penduduknya meninggal secara serempak. Inilah yang disebut mautan, yaitu kematian massal akibat pandemi, yaitu pandemi taun. Salah satu penyakit yang nampak dari tampilan fisik di luar itu seperti bisul, seperti udun, tapi mengeluarkan cairan darah bercampur nanah yang kehitaman dan sangat menyakitkan, sangat panas. Bisa jadi semacam virus yang sangat ganas, dan itu sangat menular sehingga terjadi kematian hampir separuh penduduk kota Amwas, yaitu 25.000 penduduknya. Bahkan banyak di antara para sahabat juga yang meninggal dunia, termasuk gubernurnya sendiri, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, meninggal juga dengan sebab penyakit taun ini. Dan sempat ada satu peristiwa di mana Khalifah Umar ingin datang untuk menengok para sahabatnya dan kaum muslimin, namun oleh Abu Ubaidah Ibn Jarrah dilarang untuk masuk ke dalamnya dan menyampaikan hadis bahwa jika terjadi wabah, maka orang yang di dalam jangan keluar dan yang di luar jangan ke dalam. Sempat Khalifah Umar mengajak sahabat Abu Ubaidah untuk kembali ke Madinah, namun Abu Ubaidah mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, ketika terjadi pandemi atau wabah penyakit yang ganas, maka yang sudah terjangkit di dalam sebuah negeri jangan keluar dan yang di luar jangan masuk. Maka akhirnya terjadi kematian yang begitu besar, 20 kurang lebih dalam sejarah dicatat 25.000 penduduk Amwas meninggal dunia. Kemudian sisanya ada saran dari sahabat Amr bin As kepada Khalifah Umar. Sahabat Amr bin As menyarankan, wahai Khalifah, ini penyakit menular. Saya punya saran, sisa penduduk yang 25.000, kurang lebihnya ada 50.000, yang 25.000 sudah meninggal, tinggal tersisa 25.000. Sahabat Amr bin As menyarankan kepada Khalifah Umar, yang tersisa diminta untuk pergi ke gunung-gunung dan berpisah antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka bikin semacam bivak atau tenda-tenda darurat yang ada di perbukitan-perbukitan dan terpisah antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak saling berinteraksi. Maka setelah beberapa waktu lamanya Allah angkat wabah tersebut, bersih dari kota tersebut, barulah mereka pulang kampung yang tersisa tadi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sudah dinyatakan di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Dan mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, apakah wabah COVID-19 ini termasuk taun atau bukan? Ini memang masih terjadi polemik dan perbedaan pendapat. Saya pribadi mengambil pendapat bahwa wabah COVID-19 bukan bagian dari taun atau bukan penyakit taun itu sendiri. Bisa disebut wabah, tapi tidak setiap wabah disebut taun. Karena ada hadis-hadis yang lainnya di mana Rasulullah bersabda bahwa penyakit taun itu tidak akan menimpa warga Mekah dan Madinah. Taun tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Maka kalau Covid sama dengan taun, buktinya Mekah dan Madinah juga kemasukan Covid-19. Sehingga satu pendapat bahwa Covid memang bagian dari wabah, tapi bukan nama lain dari taun, wabah yang berbeda. Silakan, memang ada yang berpendapat bahwa COVID-19 itu adalah taun, sehingga hukum-hukum yang berkaitan dengan taun diterapkan untuk yang terkena COVID. Di antaranya, siapa yang meninggal karena penyakit taun, maka meninggalnya adalah mati syahid. Sehingga orang yang meninggal karena COVID-19 disebut juga mati syahid kalau dianggap bahwa COVID-19 itu adalah taun. Wallahu alam. Namun dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan bahwa taun tidak masuk Mekah dan Madinah, sementara COVID-19 infonya kan masuk sampai umroh saja diliburkan atau di stop untuk dari luar.
Allah alam, silakan memilih pendapat sesuai keyakinan masing-masing. Yang jelas COVID-19 ini sampai hari ini pun masih menjadi polemik, apakah benar-benar wabah atau hanya wabah yang dibuat-buat, ataukah konspirasi dan lainnya, saya juga tidak tahu. Namun bila pertanyaannya apakah COVID itu sama dengan taun, maka secara jenis tentu berbeda, tapi juga sama-sama wabahnya. Namun secara jenis penyakitnya jelas berbeda. Dari tanda-tanda fisik yang terjangkit COVID dengan taun berbeda jauh. Silakan berpendapat dan silakan mengikuti pendapat tersebut. Namun inti dari pelajaran ini adalah bahwa Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari mengabarkan tentang peristiwa wabah taun ini, dan bisa jadi kemungkinan akan terjadi wabah-wabah serupa di tempat lain dan juga di waktu yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan lagi. Yang poin berikutnya dari tanda-tanda kiamat itu adalah munculnya fitnah dari arah timur. Zuhurul fitani minal masyrik, yaitu munculnya fitnah dari arah timur. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk bab yang ini untuk bab ini cukup banyak dan penjabarannya cukup luas, karena dalam kitab Asyratus Sa'ah disebutkan beberapa fitnah-fitnah yang memang munculnya dari arah timur. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita bacakan dulu dalil-dalilnya. Yang pertama, dalam hadis riwayat Ibnu Umar, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan saat itu Rasulullah menghadap ke arah timur, berada di kota Madinah, menghadap ke arah timur. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna min haitsu yatlu'u qarnus syaiton." Ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu dari arah sana. Sampai 2 kali. Ketahuilah fitnah itu datangnya dari arah sana, yaitu dari arah munculnya tanduk syaiton. Dan juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, yang tadi hadis Bukhari dan Muslim, dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Ra'sul kufri min hahuna min haitsu yatlu'u qarnus syaiton, yakni al-masyriq." Pangkal kekufuran itu dari sana, dari arah keluarnya tanduk syaiton, yakni dari arah timur. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi siapapun yang membaca dan mendengarnya akan penasaran, sebenarnya timur yang dimaksud oleh Rasulullah itu daerah mana? Karena setiap orang bisa saja menafsirkan sesuai ilmu, sesuai pemahaman, dan sesuai target atau kepentingan yang diinginkan. Ini masalah yang sangat krusial, ini sangat penting, karena menunjuk arah. Jelas Rasulullah menunjuk arah, sesungguhnya fitnah itu muncul dari sana. Sesungguhnya fitnah itu muncul dari sana, dan munculnya tanduk syaiton, yaitu dari arah timur. Maka berbagai penafsiran muncul. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya sampaikan sebuah hadis lagi, di mana hadis ini merupakan target atau tafsir dari hadis sebelumnya. Ada kalanya ayat ditafsirkan dengan ayat. Misalkan Allah berfirman, "Innasyirka lazulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini sebagaimana tafsir dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman lalu tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dari azab Allah dan mereka mendapatkan hidayah.
Maka kezaliman di sini ditafsirkan dalam ayat lain, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat. Ada kalanya tafsirul ayah bil hadis sahih, menafsirkan ayat dengan hadis yang sahih. Ini sangat banyak tentunya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan surat Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang beriman di dunia maupun di akhirat dengan ucapan yang teguh. As-sabit artinya teguh. Jadi Pak Teguh ini sabit. Qaulus sabit, ucapan yang teguh. Maka dalam hadis Nabi dinyatakan qaulus sabit, ucapan yang teguh adalah la ilaha illallah. Lafaz la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ini contohnya nafsirkan ayat dengan ayat. Dan masih banyak apalagi dalam praktek ibadah. Allah perintahkan wa aqimus shalah, maka tafsirnya salat bagaimana? Dalam hadis-hadis Nabi. Karena di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan tata cara salat secara detail. Namun dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian juga bisa jadi ada tafsirul hadis bil hadis, menafsirkan hadis yang satu dengan yang lainnya, atau menjabarkan, menjelaskan satu hadis dengan hadis yang lain. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, da'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berdoa dengan doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berikanlah barokah pada sa' kami dan mud kami. Sa' dan mud ya. Itu salah satu jenis takaran ya, sebagaimana zakat fitrah itu satu sok ya, kurang lebih ya, sok dan mud juga sama-sama takaran. Ya Allah, berikan barokah untuk sok dan mud kami. Wa barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berikan barokah untuk Syam kami dan juga Yaman kami. Sebutkan dua negara, Syam dan Yaman. Ya Allah, berikan barokah untuk Syam dan Yaman kami. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seorang laki-laki yang berkata kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, wa fi Iraqina, wahai Rasulullah, doakan juga untuk Iraknya kami, negeri Irak. Qala, bersabda Rasulullah SAW, inna biha qarnus syaitan wa tahijul fitanu wa innal jafa'a minal masyriq. Sesungguhnya di sana ada tanduk syaitan. Sesungguhnya fitnah berkecamuk di sana, dan sesungguhnya kekerasan hati terdapat di timur. Jadi jelas Pak ya gambarnya. Timur yang dimaksud Rasulullah adalah yaitu Irak dan sekitarnya. Memang kalau di peta kita lihat, nanti dicoba buka Google Map ya, Arab Madinah ke timur. Itu sebenarnya lebih ke arah negeri Pakistan, Tajikistan, kemudian termasuk juga Iran. Kalau Irak agak sedikit ke utara, ya timur tapi agak ke utara. Tapi jelas dalam hadis ini ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, doakan untuk negeri Irak kami. Maka Rasulullah dalam hadis yang lain bahkan sampai berpaling. Rasulullah memalingkan wajah beliau. Awalnya Rasulullah menghadap ke timur, lalu Rasulullah memalingkan wajahnya dan mengatakan tadi sebagaimana hadis yang sama. Sesungguhnya dari sanalah munculnya tanduk syaitan, dan di sanalah berkecamuk berbagai macam fitnah, dan juga kekerasan hati muncul dari sana. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fitnah-fitnah yang berupa pembunuhan, termasuk perpecahan, termasuk munculnya agama atau paham-paham yang menyimpang, itu sangat banyak dari arah timur, dari arah Irak, Iran dan sekitarnya. Maka nanti pada detailnya kita akan bahas bagaimana fitnah-fitnah dari timur itu muncul. Diawali dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan.
Sebenarnya ada benteng penahan, ada pintu yang menahan. Pernah saya sampaikan dalam hadis, dalam satu riwayat, di mana sahabat Umar sedang menjabat sebagai khalifah. Kemudian sedang berkumpul dengan para sahabat Nabi yang lainnya. Lalu Umar ibn Khattab bertanya kepada Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman yang digelari Shahibus Sirin Nabi SAW, si empunya rahasia-rahasia Nabi SAW. Khalifah Umar bertanya kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, tolong sebutkan kepada kami tentang fitnah." Maka Huzaifah menyebutkan fitnah harta, fitnah keluarga dan lain-lainnya. Kata Khalifah Umar, "Bukan itu yang saya maksud, tapi fitnah yang laksana badai tsunami, bagaikan gelombang besar yang menghantam barisan kaum muslimin, yang memporak-porandakan kaum muslimin. Saya ingin bertanya kepadamu tentang fitnah yang besar. Fitnah keluarga, fitnah harta itu fitnah, tapi yang saya tanya bukan itu. Saya bertanya tentang fitnah yang kalau saya umpamakan seperti gelombang tsunami yang sangat besar, yang memporak-porandakan kaum muslimin." Maka Huzaifah itu tidak menjelaskan fitnahnya apa. Beliau hanya mengatakan, sesungguhnya antara fitnah yang seperti tsunami itu dengan kaum muslimin masih tertutup sebuah pintu. Fitnah itu masih tertahan dengan adanya pintu. Dan suatu saat pintu itu akan terbuka sehingga gelombang fitnah itu akan melanda kaum muslimin. Lalu sahabat Umar, Khalifah Umar bertanya, apakah pintu tersebut dibuka dengan baik-baik atau didobrak secara paksa? Kata Huzaifah, pintu tersebut akan dibuka secara paksa, didobrak, sehingga gelombang fitnah itu sudah tidak terhalang lagi, akan melanda kaum muslimin. Setelah itu Khalifah Umar pergi begitu saja, dan para sahabat bertanya kepada Huzaifah, "Wahai Huzaifah, apakah yang dimaksud dengan pintu tersebut?" Maka Huzaifah mengatakan, pintu tersebut adalah Umar ibn Khattab. Fitnah-fitnah yang muncul itu bisa diredam, ditahan dengan ketegasan sahabat Umar sebagai khalifah. Beliau dikenal dengan sikapnya yang sangat tegas dan keras, dan beliau adalah orang yang sangat berani, sehingga fitnah-fitnah bisa diredam. Maka kata Huzaifah, pintu itu adalah Umar. Dan yang dimaksud didobrak, pintu itu akan terbuka dengan cara didobrak, adalah terbunuhnya Umar. Jadi Umar akan dibunuh nanti. Huzaifah bukan seorang peramal, karena beliau mendapatkan informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu momen di mana Khalifah Umar sedang sholat subuh, beliau ditusuk dengan pisau belati yang beracun, dan pembunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Dia tidak terima negaranya ditaklukkan kaum muslimin, yaitu Persia, sehingga merencanakan pembunuhan dengan cara melaburi racun yang sangat mematikan di pisau belatinya dan ditusuk beberapa kali, sampai Khalifah Umar sakit selama 3 hari 3 malam dan merasakan sakit yang luar biasa, sampai ketika beliau minum susu itu keluar dari luka-luka di perutnya, sehingga akhirnya beliau meninggal dunia. Maka diangkatlah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dari situlah mulai fitnah-fitnah dari timur melanda, dan semuanya datang dari Irak, di mana akhirnya Khalifah Utsman terbunuh, dan setelah terbunuhnya muncul fitnah yang lebih besar lagi, yaitu terjadinya perang Jamal atau perang Unta, di mana ini adalah perang saudara antara kaum muslimin dengan muslimin. Kemudian juga setelah itu muncul lagi perang yang lebih besar, yaitu perang Siffin antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah, gubernur Syam. Kemudian setelah perang mereda muncul lagi, yaitu munculnya Khawarij yang juga berada di negeri Irak. Itu di daerah yang bernama Nahrawan. Dan setelah itu muncul lagi fitnah dan muncul agama Syiah dan lain sebagainya. Maka semuanya berawal muncul dari negeri Irak dan sekitarnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka apa yang disabdakan Rasulullah benar-benar terjadi. Dan insya Allah nanti secara bertahap kita akan membahas satu persatu tentang fitnah-fitnah dari timur ini. Jadi ada 2 poin pada kesempatan ini dari tanda-tanda kiamat. Yang pertama wabah taun di Amwas, yang kedua fitnah dari arah timur, dan nanti akan ada rincian yang masih dalam bab yang sama, yaitu fitnah-fitnah dari timur. Ini semua sebagai sejarah bagi kita dan sangat penting, karena bagaimana kita bersikap pada hari ini juga bisa berkaca, bercermin dari sejarah yang telah terjadi. Dan pada faktanya aliran-aliran menyimpang yang terjadi di masa Khalifah Utsman, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai detik ini masih ada, sehingga kita harus mengetahuinya agar terhindar dari fitnah dan kesesatannya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk terus mempelajari agamanya, untuk terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan semoga ilmu-ilmu tersebut menjadi sarana yang menjadikan kita semakin hari semakin baik dan semakin dekat kepada Allah serta semakin takut kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum